Kak dosen. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami uh, pipeline dalam arsitektur organisasi komputer. Nah, sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, sebelumnya perkenalkan nama saya Olin Margayana dengan NIM 67202324 dengan rekan di samping saya. Saya Gracia Ekania Putri Febrisa dengan NIM 67 2023 235. Di sini pengertian pipeline. Pipeline adalah teknik untuk memecah proses berurutan menjadi berbagai suboperasi dan mengeksekusi setiap suboperasi dalam segmen khusus yang berjalan paralel dengan semua segmen lainnya. Fitur yang paling signifikan dari teknik jalur pipa adalah memungkinkan beberapa perhitungan berjalan secara paralel di berbagai bagian pada saat yang sama. Cara kerja pipeline bekerja dengan cara membagi eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap yang dapat berjalan secara paralel. Setiap tahap akan menangani bagian tertentu dari instruksi, memungkinkan beberapa instruksi dieksekusi secara simultan pada tahap yang berbeda. Cara kerja dari pipeline yang pertama adalah fetch atau pengambilan instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori atau RAM dan menyimpannya di instruction register atau IR. Decode atau dekode instruksi. Instruksi yang diambil diterjemahkan untuk mengetahui operasi yang harus dilakukan dan operand yang digunakan. Yang ketiga, execute atau eksekusi instruksi. ALU atau unit pemrosesan lainnya mengeksekusi operasi seperti penjumlahan, pengurangan, atau logika lainnya. Yang keempat, memory access atau akses memori. Jika instruksi membutuhkan akses memori, misalnya operasi, card, atau store, CPU akan membaca atau menulis data ke memori utama. Yang kelima adalah write back atau penyimpanan kembali hasil eksekusi. Hasil eksekusi ditulis kembali ke register CPU untuk digunakan oleh instruksi berikutnya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk dalam perbedaan menggunakan pipeline itu dan tidak menggunakan pipeline sendiri. Di sini juga sudah ada tabelnya, terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan pipeline dan tidak menggunakan pipeline. Nah, di sini ada aspek-aspeknya juga yang mendukung mereka cara menggunakan pipeline sendiri dan tidak menggunakan pipeline. Nah, yang aspek pertama yaitu cara kerjanya. Di sini kita bisa lihat kalau tidak menggunakan pipeline, oke, kita lihat ini tanpa menggunakan pipeline sendiri, dia instruksinya satu persatu secara berurutan. Tetapi instruksi berikutnya hanya dapat dimulai setelah instruksi sebelum selesai. Nah, kita bandingkan dia menggunakan pipeline sendiri. Instruksi yang diproses itu secara bertahap dari berbagai tahap pipeline itu, terus memungkinkan beberapa instruksi yang dieksekusi itu sendiri menjadi bersama. Kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu efisiensi CPU itu sendiri. Nah, kita lihat tanpa menggunakan pipeline banyak idle karena CPU hanya memproses satu instruksi saja dalam satu waktu. Kalau sedangkan menggunakan pipeline sendiri, CPU digunakan lebih optimal karena beberapa instruksi berjalan bersama di tahap yang berbeda. Nah, masuk ke aspek yang ketiga yaitu throughput. Nah, kalau tidak menggunakan pipeline sendiri, dia itu rendah karena hanya satu instruksi saja yang diselesaikan dalam siklus clock. Sedangkan menggunakan pipeline sendiri, dia itu lebih tinggi karena setelah pipeline penuh, satu instruksi dapat diselesaikan setiap siklus clock itu sendiri. Nah, kita masuk ke aspek yang keempat yaitu waktu eksekusinya. Nah, kita bisa lihat tanpa menggunakan pipeline, dia lebih lama karena tidak pemrosesan paralel dalam instruksi itu sendiri. Dia menggunakan pipeline lebih cepat karena tahap-tahap instruksinya diproses secara bersamaan. Kita masuk ke dalam contoh dalam aspeknya itu. Contoh ilustrasinya ini tanpa menggunakan pipeline. Jika ada 5 instruksi dan tiap instruksi butuh 5 siklus, totalnya itu ada 25 siklus. Nah, sedangkan menggunakan pipeline sendiri, setelah pipeline penuh, setiap siklus clock menyelesaikan satu instruksi saja, sehingga total waktu itu menjadi lebih cepat.
seperti yang ada di tabel berikut. Nah, kita masuk ke dalam hubungan pipeline dan RASI. Nah, di sini ada alasan utama mengapa hubungan pipeline dan RASI itu sangat terkait. Nah, di sini juga sudah terbagi menjadi 4. Yang pertama itu karena dia sederhana dan memiliki panjang tetap. Jadi, tahap ini menggunakan instruksi yang memiliki panjang tetap dan eksekusi yang seragam. Jadi, setiap pipeline dijalankan, tahap pipeline ini dapat berjalan secara efisien tanpa hambatan suatu apapun dalam entah itu instruksi dalam jangka panjang. Nah, yang kedua itu eksekusi satu siklus per instruksi. Jadi tahap ini mengoptimalkan pipeline dengan memastikan bahwa sebagian besar instruksi dapat diselesaikan dalam satu siklus clock bertahap pipeline. Nah, yang ketiga ini adalah minimisasi interloop atau penguncian. Tahap ini menghindari kompleksitas seperti dependensi antar instruksi dan memerlukan banyak interlock untuk memperlambat yang bisa memperlambat pipeline itu sendiri. Yang terakhir ini ada penggunaan load store arsitektur. Nah, tahap ini memisahkan instruksi akses memori dari instruksi aritmatika dan logika, sehingga memudahkan pipeline ini untuk menangani eksekusi ini tanpa konflik memori. Nah, kita masuk ke dalam hubungan pipeline dengan MIPS. Nah, di sini juga ada beberapa yang menghubungkan antara pipeline dan MIPS ini saling terkait. Nah, di sini ada 3, yaitu pipeline 5 tahap dalam MIPS. Nah, MIPS ini menggunakan pipeline 5 tahap standar yang terdiri dari fetch, decode, execute, memory access, dan write back. Nah, di sini juga terdapat penjelasannya dari masing-masing 5 tahap ini. Fetch sendiri itu untuk mengambil instruksi dari memori. Sedangkan decode itu mendekode instruksi dan membaca register. Selanjutnya, execute itu menjalankan operasi ALU. Selanjutnya, memory access mengakses data dari memori jika diperlukan. Yang kelima, write back itu menyimpan hasil dari register itu sendiri. Masuk ke tahap berikutnya, minimasi hazard dalam MIPS. MIPS dirancang untuk mengurangi hambatan pipeline hazard seperti instruktural hazard, data hazard, dan control hazard. Nah, di sini juga ada penjelasannya dari masing-masing yang dirancang, yaitu untuk struktural hazard sendiri, dia mengatasi arsitektur yang menghindari persaingan sumber daya. Kemudian data hazard menggunakan teknik forwarding dan stall untuk menangani dependensi data. Terus yang ketiga itu control hazard menggunakan branch prediction untuk menghindari pembuangan instruksi atau flows. Yang terakhir ini merupakan tahap branch delay slot dalam MIPS. Salah satu optimasi yang unik dalam MIPS ini yaitu branch delay slot, yaitu teknik untuk mengeksekusi satu instruksi setelah bercabangan. Sebelumnya, branch benar-benar terjadi, sehingga pipeline tidak perlu dikosongkan kembali. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.